Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wahyu Sucaraji dengan NIM 23231032 dari jurusan Teknologi Hasil Pertanian. Nah, kawan-kawan, sebelumnya kan pada video sebelumnya kita udah membahas nih tentang apa sih itu AutoCAD dan apa saja fungsi-fungsi AutoCAD di kehidupan sehari-hari dalam bidang pekerjaan seperti itu. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang perintah-perintah dasar apa saja sih yang umum digunakan di software AutoCAD ini. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung saja lihat apa aja sih perintah-perintah dasarnya. Sebenarnya di aplikasi software AutoCAD sendiri memiliki banyak sekali perintah-perintah atau dasar-dasar yang input di dalam softwarenya. Akan tetapi kali ini kita akan membahas beberapa dasar-dasar yang umum digunakan ketika kita menggunakan AutoCAD. Di antaranya seperti line, circle, rectangle, polyline, trim, extend, offset, move, copy, rotate, scale, mirror, array, fillet, chamfer, dan hatch, dan masih banyak lagi dasar-dasar yang lainnya. Oke, next. Nah, kita mulai dari yang pertama nih, line. Apa sih line ini? Jadi, line ini di dalam AutoCAD itu berfungsi untuk menggambar garis lurus antara dua titik. Seandainya, sebagai contoh, ketika kita ingin membuat garis lurus, itu kita menggunakan line, tinggal titik pada bidang yang ingin kita tarik garis lurus, lalu setelah dilakukan penitikan kita tinggal menarik garis lurus dan itu akan secara otomatis terbentuk garis lurus baik horizontal maupun vertikal. Nah, selanjutnya itu ada circle. Circle ini sendiri berfungsi untuk menggambar lingkaran dengan menentukan pusat dan jari-jarinya. Nah, jadi teman-teman, di circle ini kita bisa men-setting nantinya agar kita langsung bisa melihat ukuran jari-jari dan diameter lingkaran dari circle yang kita buat. Seperti itu, teman-teman. Selanjutnya itu ada rectangle. Rectangle sendiri berfungsi untuk menggambar persegi panjang dan menentukan dua titik diagonal. Dilanjutkan dengan polyline. Nah, polyline ini hampir-hampir sama dengan line, akan tetapi polyline sendiri menggambar garis atau bentuk yang terdiri dari beberapa segmen seperti itu. Ayo teman-teman, suara agak nggak bagus suaranya. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada trim. Nah, trim ini digunakan untuk memotong objek yang saling berpotongan. Ya, misalnya ada garis atau line yang berlebih. Nah, kita menggunakan trim ini, teman-teman, untuk menghapus line yang keluar atau melebihi batas yang tidak diinginkan seperti itu. Selanjutnya itu ada extend. Nah, extend ini berfungsi untuk memperpanjang objek hingga batas objek lainnya. Lanjut lagi, itu ada offset. Di offset sendiri, kita bisa membuat salinan objek dengan jarak tertentu dari objek aslinya. Jadi ukurannya itu jadi kita bisa membuat salinan atau kopian dari objek yang sebelumnya sudah kita buat dan kita letakkan bisa di sebelah, bisa di atas, di bawah, ataupun di sampingnya, seperti itu, teman-teman. Selanjutnya ada move. Nah, move ini berfungsi untuk memindahkan objek ke posisi lain, seperti itu. Dan kan juga ada copy. Nah, copy ini berfungsi untuk menyalin objek ke lokasi lain, seperti itu, memindahkan dari AutoCAD software AutoCAD-nya ke luar, seperti itu. Selanjutnya itu ada rotate. Nah, rotate ini digunakan untuk memutar objek sekitar titik pusat tertentu. Jadi ketika kita membuat objek bidang atau suatu bidang atau suatu benda, nah nanti kita bisa menggunakan rotate ini untuk memutar agar bisa melihat bentuk bidang dari sisi yang berlawanan, seperti itu, teman-teman.
Nah, untuk scale ini berfungsi untuk mengubah ukuran objek dengan skala tertentu, seperti itu. Dilanjutkan ke mirror. Mirror ya seperti bahasa Indonesia, mirror itu kaca. Jadi mirror ini berfungsi untuk membuat salinan objek yang merupakan cermin dari objek aslinya, seperti itu teman-teman. Dilanjutkan, kita ada array. Nah, array ini membuat salinan objek dalam pola tertentu, ya baik linear, polar, dan lain-lain, seperti itu. Oke, selanjutnya itu fillet. Fillet itu kita gunakan untuk membuat sudut tumpul atau radius antara dua objek yang bertemu. Next, kita selanjutnya itu ada chamfer. Nah, chamfer itu sendiri berguna untuk membuat sudut miring antara dua objek yang bertemu, hampir sama seperti fillet, tapi memiliki fungsi yang berbeda. Yang terakhir itu adalah hatch. Hatch ini berfungsi untuk mengisi area tertutup dengan pola tertentu sesuai keinginan kita, seperti itu teman-teman. Oke. Ya mungkin untuk video kali ini hanya sampai di sini dulu yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Seperti itu. Mungkin di next video kita akan bahas lebih dalam lagi terkait software AutoCAD ini. Entah mungkin kita akan belajar langsung membuat pola garis, line, dan lain-lain. Ditunggu aja videonya. Mungkin itu saja dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Pamit undur diri dan sampai jumpa di next video ya teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya untuk saran-saran terbaiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.